Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari padi di tengah taman. Pagar saja jangan diikat. Awali hari dengan Al-Quran, agar bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini, kita yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara, berbagai disiplin ilmu, profesi, dan keberagaman usia dipersatukan dalam forum ini untuk mempelajari Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan menyimak uraian surat An-Nisa ayat 57 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal. Pagi ini beliau didampingi oleh Bapak Muharman Masni. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu sehat dan tetap istiqomah membimbing kami mempelajari Al-Quran. Amin, amin ya Allah. Ya, saya sapa juga Bapak Muharman Masni. Assalamualaikum Bapak Muharman. Waalaikumsalam, Bu Rita. Ya, sepertinya Pak Muharman sudah siap untuk mendampingi Buya pagi ini ya Pak Muharman ya. Insya Allah. Ya baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tanpa memperpanjang mukadimah, kita serahkan kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan Bapak Muharman Masni untuk menguraikan surat An-Nisa ayat 57 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Kepada Buya dipersilahkan. Syukran Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya tanpa melihat bagaimana kita. Apakah kita taat kepada Allah atau kita tidak taat kepada Allah, nikmat Allah tak akan berhenti kepada kita. Karena itulah satu ketentuan dari Allah. Siapapun Allah berikan nikmat. Dan terutama kita pagi ini Allah berikan nikmat Islam. Agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya hanyalah agama di sisi Allah adalah Islam. Alhamdulillah. Kita mendapatkan nikmat itu. Dan tidak semua penduduk bumi ini dapat nikmat itu. 1:5. Dari 5 orang yang hadir di muka bumi, hanya 1 yang mendapat nikmat. 20% tingkatannya. Dan kita alhamdulillah diberikan Allah. Digenapkan jadi 100%. Itu sebuah probability yang kecil menjadi besar. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman pada pagi ini, sehingga kita mudah untuk melaksanakan semua perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, dengan senang hati kita kerjakan. Kita mudah untuk sholat, bagi kita mudah berpuasa, mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita, untuk kita sampaikan jalan Allah, dan mudah bagi kita berhaji. Dan mudah juga kita menghindari perbuatan maksiat. Kita tidak senang berbuat selingkuhan, kita tidak senang berjudi, kita tidak senang minum khamar, dan sebagainya. Ringan, faktor iman yang ada pada kita.
Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga pagi ini kita bisa kembali hadir bersama-sama untuk melakukan kegiatan tadabbur Al-Quran. Dan Allah berikan kita nikmat panjang umur, yang artinya apa? Gunakan sebaik-baiknya sisa umur. Umur ke depan kita gunakan sebaik-baik. Gunakan, jadikan setiap perbuatan kita, setiap langkah kaki kita, setiap tutur kata kita, setiap kedipan mata kita, semuanya punya nilai ibadah, insya Allah. Kita tidak mau lagi tercoreng perbuatan kita dengan perbuatan maksiat. Dan pada pagi hari ini yang sangat istimewa juga adalah rasa cinta kepada Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh tes, boleh dicoba, boleh survei. Berapa orang yang Allah berikan rasa cinta kepada Al-Quran? Ajak 10 orang, ajak 25 orang, ajak 100 orang, berapa yang mau bergabung dengan Al-Quran? Nggak banyak. Satu orang, 2 orang udah banyak. Jadi hanya orang-orang tertentu lah yang Allah berikan rasa cinta. Alhamdulillah, kita pagi ini Allah berikan rasa itu. Sehingga bagi kita Al-Quran adalah segala-galanya. Kegiatan utama kita adalah kegiatan utama membahas Al-Quran. Sehingga kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Hamd dan Syakur. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kelak nanti beliau bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Umatku, ini umatku, ini umatku. Betapa bahagianya kita pada saat itu, saat Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Orang yang sangat kita rindukan, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita kagumi. Beliau adalah contoh teladan kita, siapapun kita. Beliau sudah menampakkan bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga. Apa kata beliau? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagi. Bagaimana beliau di tengah-tengah sahabat, tidak beriman seorang kamu apabila kamu tidak mencintai saudaramu, bagaikan kau mencintai diri sendiri. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Kalau satu negeri yang kupimpin banyak nikmatnya, maka akulah orang terakhir yang merasakannya. Tapi kalau ada malapetaka, musibah, maka akulah orang pertama yang merasakannya. Kemana kita cari pemimpin seperti sekarang? Dan kita bersama-sama beliau juga berharap masuk surganya Allah, dan di surga pun kita berdoa sama Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah. Dekatkan kamar kami di surga dengan kamar beliau. Biar setiap hari kita bisa melihat beliau. Dan kita yakinnya bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka kita cinta kepada Al-Quran. Itu rumus baku. Dia mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasul, tapi cuek dengan Al-Quran, itu nggak mungkin. Itu suatu hal-hal yang bertentang. Kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, pasti otomatis kita mencintai Quran. Dan barang siapa yang dalam hatinya nggak ada yang ingin paham Quran, bahasa saya, dia sedang bermasalah. Ya Allah. Alhamdulillah, kita pagi ini senang sekali membahas. Baik Bapak Ibu, tanpa tema pagi ini saya bersama Pak Muhammad Masni. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam, Buya. Alhamdulillah. Pak Muhammad berapa usia sekarang? Juni kemarin 60, Pak, Buya. Nggak percaya. Paling 32 ini. Jangan tambah-tambah lah Pak Muhammad. Alhamdulillah, 32 Buya. 32 ya? 32 itu anak saya kali, Buya. Tapi sepertinya tidak like seperti anak umur 32. Dia semangat. Pak Muhammad kapan masuk alasannya? Akhir Januari, Buya. Kelas Alhamdulillah. offline akhir Januari. Offline 4. Siapa yang ngajak? Ibu Yulianti. Bu Yulianti. Berapa lama proses Pak Bu Yulianti ngajak Bapak sehingga Bapak bisa gabung ke alasannya? Berapa lama prosesnya? Pak langsung atau? Mungkin ada sebulan 2 bulan dah, Buya. Pendekatan. Kenapa tak pertama Bapak ditawarin langsung kok mikir? Apa yang terjadi pada saat itu? Mikir dulu apa ada? Ya, mikir dulu, Buya, dan mempelajarinya, Buya, gitu. Dan sekarang udah oke ya? Alhamdulillah, ini udah memasuki kalau nanti akhir September 8 bulan. Alhamdulillah. Ini tampil pertama ya? Alhamdulillah, Buya, ini tampil pertama.
Kenapa tampilnya 8 bulan? Karena antrian Pak Marman. Sebenarnya 3 bulan yang lalu Pak Marman bisa tampil. Tapi karena antri panjang, jadi makin lama mungkin panjang. Jika Haji juga ditampil sekarang ini didaftarkan untuk 5 tahun ke depan kayaknya. Nah peserta baru udah antri 100 orang, yang baru lagi antri lagi 100 orang, 200 orang. 2 tahun ke depan itu ya. Luar biasa ya. Semoga kita selalu mencetak. Nah, ayat berapa sekarang kita bahas Pak Marman? An-Nisa ayat 57 Bu ya. Udah siap ya? Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Kalau gitu, waktu dan tempat kita persilakan kepada Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad. Baik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikannya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk membahas Quran surat An-Nisa ayat 57 baik secara gramatikal maupun mentadaburinya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat dan sama-sama kita cintai Buya Rizal Al-Hasani selaku guru besar Al-Hasani sekaligus penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Buya, terima kasih tak terhingga atas segala upaya Buya dalam menciptakan metode gramatikal Al-Quran yang praktis, sehingga memudahkan kami untuk mempelajarinya, memahami Al-Quran, dan sekaligus mengajarkannya pada kami dengan sabar dan telaten. Semoga Buya, Umi, dan semua anggota keluarga sehat selalu dan diberi kekuatan untuk mencetak kader-kader pengganti Buya kelak. Jazakallah khairan katsiran Buya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping kelas offline 1, 2, 3, 4, Bapak Budi Purnomo, Ibu Yulianti, Ibu Aini, dan Ibu Pepe. Terima kasih banyak atas segala tenaga, pikiran, waktu untuk mendampingi kami, baik waktu di kelas maupun di waktu lainnya. Jazakumullah khairan katsiran. Khususnya Ibu Yulianti, yang telah membukakan pintu Al-Hasani pada kami sekeluarga. Terima kasih banyak kami ucapkan. Yang terhormat dan semoga dimuliakan Allah selalu, semua peserta Zoom Al-Hasani, dan khususnya buat para sahabat kelas offline 1, 2, 3 yang fully support. Kelas ini sungguh luar biasa, penuh semangat, penuh ceria di setiap sesi kelas. Rasanya rugi kalau nggak absen di kelas ini. Apalagi ketuanya Pak Mazwar yang selalu membantu membuat rekaman sehingga kami mudah untuk mengulangnya kembali. Semoga kita diistiqomahkan Allah dalam menuntut ilmu Al-Quran ini. Jazakumullah khairan katsiran. Yang tercinta, yang selalu dengan sabar dan setia mendampingi dan mensupport semua aktivitas saya, terutama dalam mempelajari gramatika metode Al-Hasani yang saya sayangi sebuah hati Reni Sulianti. Jazakillah khairan katsiran. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya diberi kepercayaan oleh Buya Al-Hasani untuk mendampingi beliau menerjemahkan Quran surat An-Nisa ayat 57 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Ini adalah presentasi pertama saya tentang agama. Semoga ini menjadi awalan yang baik untuk presentasi-presentasi selanjutnya
baik di Al-Hasani maupun di tempat lain. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, mohon saya men-share materinya, Buya. Baiklah, pagi hari ini saya akan menguraikan Quran Surah An-Nisa 57 secara gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Sebelumnya akan saya bacakan dulu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Baiklah, surat ini akan saya penggal menjadi 29 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, alladzina. Penggalan ketiga, amanu. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, amilu. Penggalan keenam, as-salihati. Penggalan ketujuh, sa. Penggalan kedelapan, nudkhilu. Penggalan ke-9, hum. Penggalan ke-10, jannatin. Penggalan ke-11, tajri. Penggalan ke-12, min. Penggalan ke-13, tahtiha. Penggalan ke-14, al-anharu. Penggalan ke-15, kholidina. Penggalan ke-16, fi. Penggalan ke-17, ha. Penggalan ke-18, abada. Penggalan ke-19, la. Penggalan ke-20, hum. Penggalan ke-21, fi. Penggalan ke-22, ha. Penggalan ke-23, azwajun. Penggalan ke-24, mutahharatun. Penggalan ke-25, wa. Penggalan ke-26, nudkhilu. Penggalan ke-27, hum. Penggalan ke-28, zillan. Penggalan ke-29, dhalilan. Ke-29 penggalan surat An-Nisa ayat 57 ini akan saya bagi dua bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai 18. Bagian kedua penggalan 19 sampai 29. Baiklah, saya mulai dengan bagian pertama. Wa. Penggalan pertama, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, alladzina, merupakan kata penghubung jamak, yang artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga, amanu, merupakan kata kerja lampau atau KKL, ditandai dengan waw sukun alif pada akhir kata, sekaligus menandakan pelakunya adalah hum. Akar kata amina, pola kata kerjanya adalah af'ala, kata yang dicarinya adalah amana, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 49 yang artinya mereka telah beriman. Penggalan keempat, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, amilu, merupakan KKL, ditandai dengan waw sukun alif di akhir kata, sekaligus menandakan pelakunya adalah hum. Akar kata adalah amila,
pola kata kerjanya adalah fa'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 281, artinya adalah mereka telah mengerjakan. Penggalan ke-6, as-salihati merupakan kata benda pelaku aktif objek jamak. Kata benda ditandai dengan alif lam, pelaku aktifnya ditandai dengan pada huruf soli, yaitu pada, sedangkan tanda objek jamaknya pada hati. Akar katanya adalah soluha, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fa'ilun, fa'ilatun, pola kata benda jamaknya adalah fa'ilatun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 219 yang artinya yang baik-baik. Penggalan ke-7, sa merupakan huruf bermakna, artinya akan. Penggalan ke-8, nudkhilu merupakan KKSAD, ditandai dengan diawali dengan nu dan di akhir kata adalah berharokat dhammah. Sekaligus menandakan pelakunya adalah nahnu, akar katanya adalah dakhala, polanya adalah af'ala. Kata yang dicari adalah adkhala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 125 yang artinya kami akan memasukkan. Penggalan ke-9, hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-10, jannatin merupakan kata benda, kata kerja, jamak. Ini ditandai dengan adanya khasratain di akhir kata. Jamaknya ditandai dengan adanya pada huruf na berharokat panjang. Akar katanya adalah jannah. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun. Pola kata benda jamaknya adalah fa'latun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 92 yang artinya surga-surga. Penggalan ke-11, tajri merupakan huruf KKSAD. Ini ditandai dengan ta di depan. Pelakunya adalah hiya. Akar katanya adalah jaraya. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 7. Di mana dalam KKSAD setelah dihilangkan ciri-ciri KKSAD-nya, maka tinggal dua huruf dengan pola sukun hidup, maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan cara try and learn. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 87, yang artinya dia sedang atau akan mengalirkan. Penggalan ke-12, jar, penggalan ke-12 min, ini merupakan huruf jar, artinya adalah dari. Penggalan ke-13, tahtiha, ini merupakan kata benda majemuk yang terdiri daripada kata benda murni dan kata ganti. Tahti merupakan kata benda murni yang artinya adalah di bawah, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 76, dan ha merupakan kata ganti yang artinya nya. Jadi, arti kata benda majemuk ini adalah di bawahnya. Penggalan ke-14, al-anharu merupakan kata benda kata kerja jamak. Kata bendanya ditandai dengan alif lam. Kata jamaknya terdapat pada huruf H dengan harokat panjang. Dhammah di akhir kata menandakan bahwa ini adalah subjek daripada penggalan ke-11 atau subjek daripada penggalan tajri. Akar kata adalah nahara, pola kata adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun, pola kata benda jamaknya adalah af'alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 470 yang artinya sungai-sungai. Penggalan ke-15, kholidina merupakan kata benda pelaku aktif objek jamak. Kata benda pelaku aktifnya ini
bisa kita lihat pada kata kholi. Objek jamaknya bisa kita lihat pada dina. Akar kata adalah kholada. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'ilun. Pola kata benda jamaknya adalah fa'ilina. Artinya terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 119, artinya yang kekal. Penggalan ke-16, fi, merupakan huruf jar yang artinya di dalam. Penggalan ke-17, ha, merupakan kata ganti artinya nya. Penggalan ke-18, abadan, merupakan kata benda, kata kerja, ditandai dengan adanya fathahtain di akhir kata. Akar katanya adalah abada, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fa'alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 31, artinya selamanya. Arti bagian satu ini adalah dan orang-orang yang mereka telah beriman dan mereka telah mengerjakan yang baik-baik, pasti akan kami masukkan mereka ke sorga-sorga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, kekal di dalam selamanya. Baiklah, saya akan masuki bagian kedua, penggalan ke-19 sampai dengan 29. Penggalan ke-19, la merupakan huruf bermakna, artinya adalah bagi. Penggalan ke-20, hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-21, fi merupakan huruf jar, artinya adalah di dalam. Penggalan ke-22, ha merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-23, azwajun merupakan kata benda, kata kerja, jamak. Ini ditandai dengan domatein di akhir kata. Jamaknya bisa kita lihat pada huruf wa dengan harakat panjang. Akar katanya adalah zawaja. Di sini berlaku kaidah 1 Rusia poin 2, di mana apabila dalam akar kata di tengahnya terdapat huruf ya, waw dan ya, maka kedua huruf tersebut merubah menjadi alif. Maka kata zawaja berubah menjadi zaja. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah fa'lun. Pola kata benda jamaknya adalah af'alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 159 yang artinya istri-istri. Penggalan ke-24, mutahharatun merupakan kata benda pelaku pasif subjek tunggal. Kata benda ditandai dengan mu di awalnya, di awal kata, dan adanya kasratain di akhir domatain di akhir kata. Pelaku pasifnya terdapat pada huruf kedua akar kata dengan harakat fathah. Akar katanya adalah tohara. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah mufa'alatun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 241 yang artinya yang disucikan. Penggalan ke-25, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-26, nudkhilu merupakan huruf KKSAD, ditandai dengan huruf nu di depan dan harokat dhammah di akhir kata. Sekaligus menandakan bahwa ini pelakunya adalah nahnu, akar katanya adalah dakhala, pola kata kerjanya adalah af'ala. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 125, artinya adalah kami akan memasukkan. Penggalan ke-27, kata hum merupakan kata ganti,
artinya adalah mereka. Penggalan ke-28, zillan, merupakan kata benda, kata kerja, objek. Kata bendanya ditandai dengan fathah tain di akhir kata. Akar katanya adalah dhalla, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata benda tunggalnya adalah fi'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 247 yang artinya naungan. Penggalan ke-29, dhalilan, merupakan kata benda superlatif. Kata bendanya ditandai dengan fathah tain di akhir kata. Kata superlatifnya bisa adalah ia sukun di huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata adalah dhalla. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggal adalah fa'ilun. Mohon maaf. Arti bagian kedua adalah bagi mereka arti bagian kedua adalah bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang disucikan dan kami akan memasukkan mereka ke tempat yang mempunyai naungan yang sangat luas lagi teduh. Arti keseluruhan adalah dan orang-orang yang mereka telah beriman dan mereka telah mengerjakan yang baik-baik, pasti akan kami masukkan mereka ke sorga-sorga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, kekal di dalam selamanya. Bagi mereka, di dalamnya ada istri-istri yang disucikan, dan kami akan memasukkan mereka ke tempat yang mempunyai naungan yang sangat luas lagi teduh. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan. Alhamdulillah. Gimana rasa Pak Norman? Alhamdulillah, Buya. Mohon maaf tadi Buya suaranya dalam kondisi batuk. Plong ya. Alhamdulillah, Buya. Sekarang Pak Norman kalau baca Quran ya sekarang ya, itu sudah mulai tersendat-sendat atau tetap lancar? Alhamdulillah, Buya, karena ada saya pengen tahunya ini kalimat ini apa, kemudian artinya apa gitu, Buya. Kita nggak ngejar jumlah bacaan lagi, tapi kualitasnya ya, apa bagaimana Betul, kita Buya. mau. Betul, Buya. Kalau sebelumnya Pak Norman baca Quran berapa? Satu harinya 1 juz, 4 juz? Banyak, Buya. Kalau sekarang saya awal-awal dulu biasa baca Quran katakanlah mungkin 1 juz, 1,5 juz, setelah belajar satu ayat itu kadang 3 hari nggak selesai. Nah, tapi kita punya tantangan baru di situ. Kita naik peringkat lah, tentu di peringkat baru kita harus menyesuaikan. Nah, kira-kira kegiatan sehari-hari Pak Muhammad apa sekarang? Masih aktif? Alhamdulillah, Buya. Nah, Masih bagaimana aktif, Pak Muhammad mengelola waktu saat aktif masih tetap belajar? Gimana caranya? ya kalau di kantor ya saya minta izin aja Bu ya mau Ah, ikutin Zoom Al-Hasani. ah, Namun kalau keluar kota ya kadang-kadang saya buka di sambil perjalanan sambil oh. offline kamera gitu, Kalau minta off izin kamera. sama kepala kantor atau sama atasan, diizinkan nggak Pak? Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, bersyukur Bapak. Nggak nyuri waktu ya. Jadi kita bersyukur ya tempat kita bekerja mendorong kita untuk taat. Tapi sebaliknya kalau kita kerja malah larang, ya mungkin suatu ya musibah juga kita ya. Selamat Pak Muhammad, mumtaz sekali kan. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Ini bisa jadi pendamping kayaknya di Masya tanda Allah. PNI. Terus cari Bu Meli dan Allah. mantap ya Pak Maman. Makasih juga membawa banyak teman ke sini nih. Udah berapa dibawa Pak Maman ke sini? Ada 10 lebih ya. Saudara, sepupu, nanti ada Syarika, ada saya lihat masuk. Saya tanya dia.
Mudah-mudahan Pak Marman ya istiqomah bersama Al-Sani dan bersama Amin, amin, amin Bu ya. Oke, Boleh baik. saya minta 1 menit Bu ya? Oh, silakan. Alhamdulillah Bu ya. Pagi ini ada 2 kegembiraan saya Bu ya. Apa tuh? Pertama, ayat yang dibahas adalah mengenai surga, Ya, gitu Bu ya. Itulah harapan kita semua. ya, Yang kedua, di sini ada 193 ya. peserta Zoom Tadi ada yang insya, 198 tadi. yang insya Allah pencinta Al-Quran Bu ya. Cuma insya Allah. Nah, harapan saya adalah seandainya di surga nanti teman-teman ini tidak menemukan saya, tolong dicari gitu. Amin, amin ya Allah. Sebaliknya ya gitu. Kalau saya nggak ada nanti teman-teman cari saya rame-rame ya. Minta sama Allah. Di mana Pak Rizal ini? Semoga kita tetap bersama Quran dan Allah berikan kita nanti surga yang sudah Allah janji. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada lagi mau disampaikan Pak Muhammad? Cukup Bu ya, makasih Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang dibawakan oleh Pak Muhammad, ayat tentang surga ya, alhamdulillah. Surga ada istri dalam. Baik Bapak, saya namakan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina aman. Dan orang-orang yang mereka telah beriman. Ini kalimat ini sangat familiar bagi kita. Orang yang baca Quran mesti ingat. Nah, kita menggunakannya. Dan orang-orang yang mereka telah beriman dan beramal soleh, sama kebaikan. Tidak cukup hanya beriman, aku beriman tidak beramal, namanya PHP, pemberi harapan palsu. Kalau dia beriman, dia pasti beramal soleh. Nah, kalau orang sudah seperti ini, apa kata Allah? Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami pasti, bentuknya kan sadid tapi ada sa. Kami pasti memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir di bawah. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bapak ada beberapa hal di sini kan. Kalau sungai mengalir di bawahnya, Pak, sangat indah sekali. Nah, konsep sungai mengalir itu dipakai oleh dunia barat. Banyak perumahan mereka di Italia sana, di Eropa sana, itu rumah itu dialir sungai, Pak. Dan itu sold out, habis laku keras. Nah, ternyata konsep surga itu yang dibawa ke dunia sehingga rumahnya laku keras. Nah, perumahan kita kan belum ada yang ada sungai karena mahal sekali biayanya kan. Di sungai itu bunyi gemercik air mengalir pagi itu luar biasa indah. Terbuai kita mendengar bunyi aliran sungai. Nah, itu ya konsep tentang surga. Jadi membayangkan betapa enaknya di surga nanti. Kemudian Allah akan sambung lagi, lahum fiha azwajum mutahharat. Dan di dalamnya ada istri yang suci. Artinya suci, tidak pernah tersentuh oleh orang lain, selalu senyum sama suaminya dan sebagainya. Sangat indah. Jadi ada pasangan. Itu bagi kita sebagai penyemangat. Tapi kalau ada tetangga kita, oh di sana ada prestasi, enggak bayar, kita menerjemahkannya lain. Nah, kemudian wanudkhiluhum, dan kami memasukkannya zilan naungan yang naung. Ini bahasa Indonesia itu seperti kaya raya, seperti apa ya positifnya, sangat beruntung sekali. Jadi zilan zalilah itu teduh yang sangat teduh. Jadi surga itu tidak ada bandingannya. Bagaimana surga? Kata Nabi, sebutkanlah apapun kenikmatan dunia ini sehebat-hebatnya. Bayangkan kamu punya hotel mewah, punya apartemen 1000, punya mobil mewah, itu belum seberapa dibanding surga. Itu hanya seujung kuku. Kamu masukkan tanganmu ke laut, angkat tanganmu ke laut. Itulah duniamu sekarang. Dibanding dengan lautan luas itu, itulah surganya Allah. Sangat luas sekali. Jadi rugi kita kalau karena dunia yang sebentar ini, lalu kita lalai dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Andai saja Allah menghargai dunia ini melebihi sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan memberikan nikmat pada Allah. Jadi di mata Allah dunia ini hanya seharga sayap nyamuk. Kalau saya kalau sedih masa sayap nyamuk saya sedih. Nah, bisa menghibur kita. Semoga ayat yang kita baca bisa memotivasi kita. Kita belajar Quran adalah demi masa depan kita. Kalau yang lain bertemu karena masa lalu, bertemu sama-sama SMA, karena pernah sama-sama SMA dulu. Ada reunian SMP, berkumpul. Nah, kenapa? Karena pernah sama-sama SMP dahulu. Nah, dahulu. Perkumpulan kampung. Oh, dulu satu kampung. Dahulu. Kalau kita di Al-Sani bergabung karena masa depan. Itulah beda kita dengan
komunitas yang lain. Kita bergabung karena masa depan, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan berjumpa dengan sang idola kita Nabi Muhammad SAW, dan itu kekal selama-lama. Tidak ada batas waktu. Fiha khalidina fiha abad. Khalidi sudahlah kekal, abad kekal lagi, kekal di atas kekal. Semoga apa yang kita usahakan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kalau Bapak-bapak Ibu nanti masuk surga, nggak ketemu saya, cari saya. Begitu ya sebaliknya, kita buat MOU sekarang, siapapun yang dulu masuk surga, silakan cari teman-teman semuanya ya. Saling bertanya, mana Pak Muhammadnya, mana Bu Rita Kesumanya, mana Pak Hilmi Dantonya. Kita saling bertanya nanti. Nah, alasan kita apa? Kita pernah satu pengajian, pernah membahas ayat Allah, pernah membesarkan kalimat-kalimat Allah, pernah saling mencintai karena Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi tentu sedang belajar ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon buka kami maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada berita semua, waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih Bu ya. Bapak-bapak Ibu-ibu yang berbahagia, demikian tadi uraian surat An-Nisa ayat 57. Terima kasih untuk Buya dan Bapak Muharman Mazni. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.